يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu, dan semoga Allah selalu membimbing kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas diri Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat muslim yang mentaati beliau hingga yaumul akhir. Anak-anakku semuanya, untuk materi tajwid kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar kita bisa mengerti apa itu nun sukun dan tanwin. Kita bisa mengerti tentang apa itu nun sukun dan tanwin. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyebutkan contoh-contoh bacaan nun sukun dan tanwin. Membaca Al-Quran merupakan keutamaan bagi umat Islam. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukan anak-anakku bahwa membaca Al-Quran memiliki hukum-hukum dalam membacanya. Salah satunya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita harus mengetahui hukum-hukum dalam membacanya. Dan pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Pengertian nun sukun dan tanwin. Nun sukun. Nun sukun atau nun mati adalah huruf nun yang tidak ada harokatnya atau nun yang berharokat sukun, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup. Misalnya diawali dengan huruf yang berharokat fathah, berharokat kasroh, atau dhammah. Seperti contoh yanmu inda. Yanmu inda. Ya. Nun sukun keluar dari ujung lisan. Jadi dikeluarkan dari ujung lisan. Dan tanwin. Tanwin adalah nun sukun tambahan. Nun mati yang bertempat di akhir kata benda. Yang kelihatan apabila dibaca secara wasol, disambung dengan kata lain. Dan hilang apabila diwakofkan atau diberhentikan. Bunyi bacaan tanwin sama seperti nun sukun, sehingga hukum bacaannya pun juga sama. Dalam penulisannya, tanwin ada tanda harokat rangkap yang terdiri atas, ya. Jadi tanda harokat yang rangkap yang terdiri atas fathatain, kasrotain, dhammatain. Contohnya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Sami'un alim. Ya, dibaca sami'un alim. Salaman tama. Salaman
taman. Ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai hukum tersendiri dalam membacanya. Jadi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah akan mempunyai hukum tersendiri dalam membacanya. Ada yang dibaca jelas, terang, ya, idhar. Ada yang memasukkan atau idgham, dibaca dengan memasukkan idgham. Ada yang dibaca dengan menukar atau berubah, misalnya iqlab. Dan juga menyembunyikan, ya, atau samar-samar, ikhfa. Maka bila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, ya, mempunyai 4 hukum. Jadi ada 4 hukum apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. 4 hukum itu adalah idhar, ya, atau sering disebut dengan idhar halqi, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Ya. Dalam mempelajari ilmu tajwid, anak-anakku harus sering membaca dan memperhatikan satu persatu hurufnya dengan tertib dan teliti. Dibiasakan untuk membaca dengan tartil supaya sedikit-sedikit kita dapat memperbaiki bacaan kita. Hanya Allah yang memberi taufik dan petunjuk sehingga kita bisa mempelajari ilmu agama ini. Demikian anak-anakku pelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ustadz doakan agar kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.